Untuk mengetahui kondisi terkini di posko SAR di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, sudah ada Nadia Raisa di sana. Ya Nadia, bagaimana proses pencarian pesawat Sriwijaya Air pagi ini? Ya Wilson, menurut informasi yang kami dapatkan dari Basarnas, bahwa kemarin malam pukul 23:55, untuk serpihan-serpihan dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak telah dibawa ke posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan ini, dan telah diserahkan juga kepada tim DVI untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pagi ini juga sudah ditemukan kembali dan dibawa ke posko SAR terpadu ini, di mana ada bagian-bagian kapal yang dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dan kami masih menunggu informasi lebih lanjut dengan hal ini. Dan untuk pencarian tentunya akan dilakukan kembali pagi ini. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya lagi telah bersama saya Bapak Bayu Wardoyo selaku tim leader dari Indonesia Diver Rescue Team atau IDRT. Ya Pak, selamat pagi. Boleh diceritakan mungkin untuk serpihan atau bagian dari pesawat yang pagi ini sampai ini itu bagian apanya ya Pak? Ya, selamat pagi. Jadi yang ditemukan sampai dengan pagi ini adalah masih serpihan-serpihan yang mengapung. Jadi masih dikumpulkan dari sisa-sisa atau remain yang masih terapung dari kemarin sore sampai dengan pagi ini. Sementara itu, Mbak. Lalu Pak, untuk kegiatan pencarian hari ini itu boleh dijelaskan mungkin untuk lokasinya dan nanti akan difokuskan untuk pencariannya seperti apa Pak? Ya, sementara kami sebagai supporting tim dari Basarnas, kami masih menunggu perintah lebih lanjut, tapi yang jelas konsentrasi hari ini lebih kepada mencari titik perkiraan spot jatuhnya pesawat yang dilakukan dengan kapal dengan menggunakan echo sounder. Nanti ketika ada diperkirakan titik yang dicurigai, baru nanti kami dari tim penyelam akan turun di lokasi tersebut untuk memastikan. Demikian. Kan untuk kemarin sudah dilakukan pencarian juga nih Pak. Apakah maksudnya di titik yang sama atau bagaimana? Ya, memang konsentrasi di search grid-nya memang tidak terlalu lebar, jadi areanya diperkirakan masih di sekitar seputaran Pulau Laki, jadi harusnya search areanya tidak terlalu besar, jadi mudah-mudahan kita positif kita bisa ketemu hari ini. Untuk personil yang diturunkan untuk hari ini untuk melakukan pencarian itu ada berapa orang Pak? Ya, dari tim kami sendiri ada sekitar 15 orang. Nanti dari tim Basarnas Special Group juga sekitar ada 15 orang. Nanti kami kurang lebih 30 orang jadinya. Nah, untuk pencariannya tersebut apakah di kedalaman tertentu atau ada batasannya mungkin Pak? Ya, memang kalau kita melihat kontur kedalaman di area tersebut kurang lebih rata-rata itu ada di kedalaman 20-30 dan ada sebagian yang di 50 meter, kedalaman 50 meter. Mudah-mudahan masih ada di area yang memang kita masih bisa selami ya, kira-kira mungkin di sekitar 30-40 meter, kurang lebih begitu Mbak. Terakhir Pak, untuk kendala mungkin saat pencarian itu seperti apa? Ya, kita berharap ini cuaca bagus hari ini, jadi angin, terutama angin dan gelombang, karena untuk supporting tim yang di permukaan laut itu memang membutuhkan cuaca yang lumayan kondusif ya. Mudah-mudahan ini angin nggak terlalu kencang, kemudian gelombang juga nggak terlalu kencang. Kalau yang berpengaruh mungkin nanti di pencarian di bawah air adalah visibility atau kejernihan air yang kita perkirakan mungkin sekitar maksimal 5 meteran, 3-5 meter, kurang lebih seperti itu Mbak. Pak, untuk ini nih Pak, kan ada serpihan-serpihan yang ditemukan kemarin dan juga hari ini, itu perbedaannya apa Pak? Atau ini masih di dalam bagian-bagian yang sama kah atau bagaimana? Ya, memang kalau dari serpihan ini adalah benda-benda yang biasanya memang ringan, jadi dia mengapung. Tapi itu adalah tanda yang pertanda yang kita harus curigai, sehingga ada kemungkinan besar memang potongan besar atau mungkin bodi pesawat yang masih utuh ada di sekitar situ. Jadi kurang lebih search areanya akan kita cari di area yang ada serpihan mengapung. Demikian. Nah, untuk peristiwa seperti ini, untuk waktu pencarian itu kira-kira akan memakan waktu berapa lama ya Pak? Ya, sesuai dengan standar dari Basarnas, biasanya umumnya itu pencarian itu dilakukan selama 7 hari dan kemudian nanti akan diperpanjang lagi 7 hari lagi.
Jadi semuanya tergantung dari keputusan Basarnas. Nah, kalau dari diver sendiri atau penyelam, itu ada batasannya kah bisa menyelam di kedalaman tertentu dan mungkin ada jangka waktu Pak untuk setiap kali pencarian itu berapa lama? Ya, memang kita di sini ada kedalaman dan batas waktu yang harus diperhatikan, tapi kebetulan dari tim saya memang ada spesialisasi yang untuk menyelam yang lebih dalam dan lebih lama. Jadi nanti kita lihat kebutuhannya. Kalau memang harus dicari di area yang lebih dalam, kita akan terjunkan tim yang memang spesialisasinya menyelam lebih dalam dan lebih lama. Demikian. Nah, kalau dari diver sendiri Pak, apa ada kesulitan-kesulitan tertentu selama pencarian mungkin atau nanti mungkin yang sudah diperkirakan gitu? Ya, kami berharap ini situasinya nggak berbeda jauh dengan operasi Lion Air, di mana arus kita masih bisa prediksi, kemudian visibility atau kejernihan air mudah-mudahan tetap bertahan di sekitar 5-6 meter. Mungkin kendalanya adalah di sini kita belum tahu apakah ini nanti bodi pesawatnya ini utuh atau berupa serpihan yang memang tersebar luas. Kita masih belum tahu karena kita belum ada data sampai hari ini, tapi kita bersiap untuk kondisi semuanya. Ini kan Pak, menurut yang tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin yang dapat ditemukan adalah serpihan-serpihan yang memang bagian dari pesawat yang ringan, sehingga dia mengapung. Namun apakah untuk bagian lainnya seperti FDR atau bagian yang vital lainnya, apakah kira-kira seperti apa tuh Pak akan dapat ditemukan dalam jangka waktu berapa lama dan setelah berapa lama gitu Pak? Ya, itu nanti biasanya keputusannya dari Basarnas, karena kita sebagai supporting team nanti kita mengikuti arahan, tapi biasanya ketika dilakukan pencarian kita juga sekaligus juga mencari komponen-komponen seperti FDR atau black box dan lain-lain itu sambil jalan, Mbak. Tapi kalau misalnya dalam operasi ini belum ketemu, nanti biasanya kita akan lakukan operasi berikutnya untuk khusus mencari FDR dan black box-nya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Wilson dan juga pemirsa, seperti yang sudah disampaikan untuk hari ini memang pencarian akan terus dilakukan terhadap bagian-bagian dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, yaitu dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan, baik serpihan-serpihan ataupun bagian dari pesawat juga beberapa sudah dibawa ke posko terpadu ini tempat saya melaporkan, yaitu kemarin malam pukul 23:55 dan juga pagi ini. Ya, Wilson. Baik Nadia, tadi katanya serpihan sudah dikumpulkan di posko. Bisakah Anda mengetahui atau menceritakan serpihan seperti apa yang sudah ditemukan oleh tim SAR dan juga tim penyelam? Ya Wilson, menurut informasi yang kami dapatkan memang untuk serpihan-serpihan yang ditemukan dan dibawa ke posko JICT 2 ini adalah serpihan-serpihan dari bagian pesawat yang memang ringan dan mengapung sehingga mudah untuk ditemukan. Dan untuk yang pagi ini seperti yang sudah dikatakan juga oleh Bapak Bayu Wardoyo selaku tim leader dari Indonesia Diver Rescue Team, itu memang juga bagian dari pesawat seperti bagian dari tangga darurat ataupun slider pintu seperti itu. Ya, Wilson. Ya Nadia, untuk proses pencarian ini cuaca ini cukup berpengaruh terhadap visibility. Bagaimana saat ini kondisi cuaca di sana? Apakah bisa dikatakan cukup terang seperti itu sehingga proses pencarian lancar nanti? Ya Wilson, dapat kami sampaikan untuk cuaca saat ini memang tadi sempat hujan, tetapi untuk saat ini sudah kembali cerah dan diharapkan memang tidak mengganggu proses pencarian nantinya. Ya Wilson. Ya Nadia, lalu bagaimana dengan keluarga? Adakah anggota keluarga yang datang ke sana untuk melihat secara langsung proses evakuasi? Ya Wilson, sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan belum ada pihak keluarga yang datang untuk meninjau langsung, dan memang pihak keluarga sendiri diarahkan untuk menuju ke posko DVI untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Ya Wilson.
Ya Nadia, apakah juga sudah diketahui kotak hitam ini menjadi salah satu bagian penting dari pesawat untuk mengetahui rekaman dan apa yang terjadi dalam pesawat sebelum pesawat hilang kontak? Apakah sudah diketahui posisinya dari radar dari pihak tim Basarnas? Ya Wilson, menurut informasi yang kami dapatkan terkait dengan kotak hitam tersebut memang belum ditemukan, dan untuk lokasi pastinya juga masih belum diketahui. Tetapi untuk titik pencarian bagian-bagian dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh hari ini masih sama, yaitu di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Karena memang setelah hilang kontak, lokasi tersebutlah terakhir kali pesawat tersebut melakukan kontak, sehingga titik pencarian masih difokuskan di radius tersebut. Ya, Wilson. Nadia, bisa diceritakan saat ini, pagi ini kondisinya seperti apa di sana, siapa saja pejabat yang datang, dan juga bagaimana pencarian dari tim Basarnas sendiri situasinya di sana? Ya Wilson, bisa kami sampaikan untuk pagi ini tadi ada beberapa pejabat publik yang datang seperti Menteri Perhubungan, lalu juga ada dari Pangdam, dan juga ada dari Kapolda yang datang untuk meninjau. Dan untuk Menteri Perhubungan sendiri juga turut akan meninjau ke lokasi koordinat titik pencarian nantinya. Ya, Saat Wilson. peninjauan, apa yang disampaikan oleh pejabat-pejabat tersebut, Nadia? Ya Wilson, menurut informasi yang kami dapatkan, memang sebelumnya keterangan dari para pejabat publik ini lebih kepada serpihan-serpihan yang sudah dibawa ke posko terpadu, tetapi memang tidak dijelaskan secara rinci, dan juga lebih kepada mekanisme pencarian nantinya, dan diharapkan proses pencarian berjalan lancar dan tidak ada kendala untuk pagi ini. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia Raisa. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui informasi selengkapnya. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati.